Kemudian Bapak yang saya hormati, ya, termasuk kita tidak boleh melaknat. Di antaranya termasuk melaknat, mendoakan jelek agar orang itu tidak mendapatkan kebaikan, justru malah mendapatkan kejahatan, keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah melaknat atau mendoakan anak kita, melaknat atau mendoakan harta kita, melaknat atau mendoakan hewan piaraan kita, melaknat atau mendoakan jelek apa saja benda-benda mati yang kita punya. Ini dilarang dalam agama. Dalam surat Yunus Pak ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kita, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudhiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu Pak cepat mengabulkan permintaan jelek orang, isti'jalahum bil khair, sebagaimana orang manusia itu pengen cepat agar permintaan baiknya kepada Allah segera dikabulkan oleh Allah, laqudhiya ilaihim ajaluhum, pasti manusia sudah binasa dari dulu. Maksudnya begini Pak, kita manusia ini, watak kita itu kalau minta kebaikan dari Allah, itu kan kita pengen cepet Pak dikabulkan. Nah ini watak kita. Maka kadang-kadang sebagian di antara kita itu sudah doa lama kepada Allah nggak dikabul-kabulkan, akhirnya berhenti berdoa. Itu kan dilarang Rasul Pak. Meninggalkan doa karena dia rasa, dia tahu Allah belum mengabulkan doa, padahal dia sudah lama minta kepada Allah, terus dia berhenti berdoa. Itu kan tidak boleh. Karena kan namanya doa itu kan, kalau kita terus berdoa kepada Allah, kan Allah bisa saja langsung mengabulkan, bisa saja ditunda. Karena kan Allah itu kalau ngasih kan bijaksana kan Pak. Mungkin kalau dikasih saat itu nggak cocok sudah, justru nanti tambah sombong, tambah nggak ingat Allah kan begitu. Nanti ditunda. Atau memang di dunia ini nggak dikasih oleh Allah. Karena Allah pengen doanya itu biar berkumpul menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda, nanti akan diberikan di akhirat. Derajatnya di surga ditinggikan. Atau yang keempat Pak, doanya nggak dikabulkan, langsung pun tidak, ditunda pun tidak, cuma dikasih ganti oleh Allah, dihindarkan dari bencana dan bahaya yang lebih besar. Tapi kan manusia ini kadang-kadang minta itu pengennya, watak kita aslinya itu kalau minta kepada Allah pengennya itu segera Allah ngabulkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita seperti keinginan kita itu, kita pengen, kalau kita minta kebaikan kepada Allah, pengen segera dikabulkan oleh Allah. Dan kalau kita mendoakan keburukan, kita melaknat orang, melaknat diri kita, melaknat anak kita, itu kan mendoakan keburukan Pak. Kalau kita sedang mendoakan keburukan kepada kita, untuk diri kita atau untuk orang lain, kok seandainya Allah itu menyegerakan segera dikabulkan, seperti kita kalau minta kebaikan itu pengennya segera dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita minta keburukan, melaknat diri, kadang kan banyak kan Pak orang yang sakit gitu, lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia melaknat dirinya, ya Allah wis patenono aku, ya Allah wis aku wis ora sabar, wis ora tahan ya Allah, wis aku patenono, wis aku lilo. Itu kan mendoakan keburukan, sama melaknat dirinya sama saja. Atau kadang-kadang dia itu mendoakan jahat kepada anaknya, anaknya menjengkelkan, akhirnya mudharo nang.
Mati yono, saking marahnya itu Pak. Posisi saat itu, ya, saat seperti itu kita mendoakan jelek, alias melaknat diri, melaknat anak, melaknat. Seandainya Allah menyegerakan, laku dia ilaihim ajaluhum, sudah hancur binasa dia. Yang doa itu sudah hancur binasa. Dan ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat lemah lembut, sangat rahmat kasih sayang kepada hamba-hamba. Makanya ketika ada orang yang mendoakan melaknat dirinya, melaknat istilahnya anaknya, melaknat siapa gitu kan Pak. Itu kan alhamdulillah Allah tidak segera langsung dikabulkan. Kalau segera langsung dikabulkan, langsung Pak, anaknya mati, dirinya mati, wis sing dilaknat mati kabeh, didoakan keburukan langsung mati kabeh. Dan kita kan hampir semua orang kan istilahnya pernah lah mengalami seperti itu ketika pas jengkel itu. Awang mobil saja, mobilnya mogok saja, mobilnya ditendang kok rusak sisan. Kadang gitu Pak. Motornya itu mogok, wah lagi ngebut, pengen lek ndang cepet karena telat, mesinnya rusak atau bannya kebanan di jalan, wes langsung Pak motornya ditendang, dilempar, ajur sisan. Itu kalau segera dikabulkan oleh Allah Pak, langsung ajur, udah rasido mangkat ya. Itu kalau motor, kalau yang didoakan jelek itu mobil, kalau rumah, kalau anaknya, seandainya dirinya juga terus langsung mati, wes hancur binasa. Laku dia ilaihim ajaluhum. Makanya ini menunjukkan Allah itu sangat kasih sayang, sangat lemah lembut kepada kita. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'ma. Seandainya Allah menyegerakan laknat manusia, doa manusia kepada dirinya, kepada siapapun begitu, seandainya langsung disegerakan, laku dia ilaihim ajaluhum. Dah manusia sudah hancur binasa sejak dulu. Sebagaimana mereka, kita itu pinginnya permintaan baik kita, kalau kita doa-doa kebaikan, minta kebaikan pada Allah, kita pengen disegerakan, dikabulkan segera oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak yang saya hormati, ini menunjukkan kasih sayang Allah Pak. Namun begitu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melarang kita mendoakan keburukan diri kita. Tetap dilarang. Mendoakan keburukan alias melaknat anak kita, melaknat harta kita dilarang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdillah, Rasul bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kau doakan jelek atau jangan kau laknat dirimu. Jangan kau doakan jelek, jangan kau laknat anakmu, pembantumu, anak buahmu, hartamu, karena la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajibu lakum. Siapa tahu Pak, pas melaknat anaknya lah, melaknat dirinya lah, melaknat siapa begitu, pas waktu itu adalah pas berbarengan dengan waktu Allah mengabulkan. Seandainya berbarengan dengan saat itu waktu Allah mengabulkan, maka akan terkabul dan langsung mengenai kita. Tapi kan memang Allah kan tidak langsung kan Pak, tidak langsung mengabulkan. Namun jangan dilakukan, meskipun Allah tidak segera mengabulkan, tapi jangan dilakukan. Siapa tahu kemudian pas kebetulan doamu yang jelek itu bareng dengan
waktu Allah mengabulkan doa akhirnya terkabul, rugilah kita. Nah, ini berkaitan dengan surat Yunus ayat 13. Bapak yang saya hormati, termasuk Pak, kita juga dilarang melaknat hewan-hewan kita. Termasuk hewan-hewan kendaraan. Termasuk kendaraan kita. Kalau orang zaman dulu, zaman Nabi kan kendaraannya hewan. Kalau kita kan kendaraannya mesin. Kendaraan tidak boleh kita laknat. Ada sebuah hadis Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang sama, yaitu Jabir bin Abdillah. Dalam sebuah perjalanan, Rasul bersama rombongan sahabat-sahabatnya itu Pak, ada salah seorang sahabat itu naik unta, untanya itu lelet Pak. Untanya lelet, agak rendet gitu jalannya. Akhirnya dilaknat oleh yang punya. Rasul mendengar ada sahabatnya melaknat unta tunggangannya. Langsung Rasul bertanya, "Man hadzal la'in ba'irahu?" Siapa tadi yang melaknat untanya? Dia menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya Rasul. Rasul bersabda Pak, "Inzil anhu." Turun dari unta itu. Sudah kamu laknat, ngapain kamu tunggangin? Falatas habna bimalunin. Saya tidak mau rombongan ini disertai dengan hewan yang telah dilaknat oleh pemiliknya. Kemudian Rasul bersabda, "La tatu ala anfusikum wa la tatu ala auladikum wa la tatu ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum." Jangan kau melaknat dirimu, jangan kamu melaknat hartamu, jangan kamu melaknat anakmu. Siapa tahu laknatmu itu bareng dengan waktu Allah mengijabah, maka akan terkabul. Kalau terkabul, kamu akan merugi, kamu akan sengsara. Nah, ini bukan berarti Pak ya, bukan berarti hewan kita, harta kita yang kita laknat itu berarti tidak boleh kita naiki, tidak boleh kita gunakan, sudah harus kita buang. Tidak. Ya. Apapun yang sudah kadung kita laknat itu tetap milik kita. Boleh kita tunggangin, boleh kita naikin, boleh kita gunakan. Atau rumah yang kita laknat, nggak tahu namanya orang marah itu Pak, yang laknat rumah dilaknat didoakan itu roboh sisan apa gimana gitu Pak. Nah, itu tetap Pak masih boleh ditempati, masih boleh dinaik. Kalau kendaraan masih boleh dinaiki, masih boleh digunakan, mau dijual juga masih boleh, masih milikmu. Tapi kok Rasul melarang? Karena Rasul tidak mau rombongan beliau itu disertai dengan hewan yang dilaknat oleh tuannya. Rombongan Rasul aja, Rasul tidak mau disertai hewan yang sudah dilaknat. Itu khusus rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mau diikuti, disertai oleh apapun yang dilaknat oleh pemiliknya. Nah, tapi kalau selain rombongan Rasul Pak ya, kita punya apa, kita kadung melaknat karena saking marahnya atau apa, maka tetap boleh ya, masih milik kita, masih boleh kita gunakan dan lain sebagainya Mas.